Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cicin Mulyati dari kelas NR3 Prodi PG PAUD Universitas Pancasakti Bekasi. Kali ini saya akan menyampaikan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik anak sebagai tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Perkembangan Anak yang diampu oleh Ibu dosen Rizawati MSI. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik anak, di antaranya yang pertama yaitu keluarga. Keluarga ini meliputi faktor keturunan dan lingkungan. Di sini dijelaskan bahwa yang pertama mempengaruhi perkembangan fisik seorang anak adalah dilihat dari genetik orang tuanya, yaitu ibu dan ayahnya, serta dari keadaan lingkungan sekitar anak usia dini. Yang kedua yaitu gizi. Anak yang memperoleh gizi yang cukup biasanya akan lebih tinggi tubuhnya dan sedikit lebih cepat mencapai taraf remaja dibandingkan dengan anak yang kurang mendapat asupan gizi. Di sini sangat dibutuhkan gizi bagi anak usia dini supaya tumbuh kembangnya menjadi lebih baik. Anak yang memperoleh gizi yang cukup dan seimbang cenderung terlihat lebih sehat, lebih segar dan bugar. Di sini juga disebutkan bahwa anak yang gizinya cukup dan terpenuhi akan mencapai taraf remaja yang lebih cepat dibandingkan dengan anak yang kurang gizi. Dilihat dari segi kedewasaannya, cara berpikirnya, serta sikap dan perilakunya. Yang ketiga yaitu gangguan emosional. Anak yang terlalu sering mengalami gangguan emosional menyebabkan terbentuknya steroid adrenal yang mengakibatkan berkurangnya pembentukan hormon pertumbuhan kelenjar pituitari. Di sini bahwa anak yang memiliki gangguan emosional dapat terbentuk steroid adrenal atau kelenjar adrenal. Jadi si anak bakal yang seperti ini akan cepat emosi, terus mudah tersinggung. Nah, yang ini mengakibatkan anak tumbuh kembangnya menjadi sangat lambat karena semua pembentukan hormonnya itu terganggu, sehingga pertumbuhan kelenjar pituitarinya juga terganggu. Yang keempat yaitu jenis kelamin. Anak laki-laki cenderung lebih tinggi dan lebih berat dibandingkan anak perempuan. Jenis kelamin juga mempengaruhi pertumbuhan atau perkembangan fisik seorang anak, karena anak laki-laki cenderung lebih tinggi dibanding anak perempuan dan juga lebih berat dibanding anak perempuan. Juga bisa dilihat dari biasanya anak umurnya sama tetapi jenis kelamin berbeda akan terlihat perbandingannya. Anak laki-laki walaupun kecil tetapi cenderung lebih berat daripada anak perempuan. Yang kelima yaitu status sosial ekonomi. Anak yang berasal dari keluarga dengan status sosial ekonomi rendah cenderung lebih kecil dibanding anak dengan status sosial tinggi. Di sini dapat dilihat atau berkaitan dengan gizi, karena anak yang status ekonominya rendah, gizinya juga biasanya kurang karena kurang diperhatikan oleh orang tuanya. Orang tua yang memiliki status sosial ekonomi yang rendah cenderung lebih memikirkan bagaimana anaknya bisa makan tanpa memikirkan gizi atau kandungan apa saja yang terdapat dalam makanan anak-anaknya. Maaf, di sini bukan kita membandingkan
atau menghina orang-orang yang status ekonominya lemah, tetapi emang seperti itu biasanya. Yang keenam yaitu kesehatan. Anak yang sehat dan jarang sakit biasanya memiliki tubuh yang lebih berat dibandingkan anak yang sering sakit. Biasanya kita menemukan anak-anak yang sering sekali sakit, badannya juga bakal lebih kecil. Karena apa? Setiap anak itu akan bertambah berat badannya selalu diikuti dengan sakit. Nah, karena keseringan sakit, akhirnya badannya juga ikut mengecil, karena biasanya anak-anak yang sakit akan meminum terus-terusan obat yang membuat nafsu makan anak berkurang. Yang ketujuh yaitu pengaruh bentuk tubuh. Bentuk tubuh akan mempengaruhi besar kecilnya tubuh anak. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan ada 3 macam bentuk tubuh pada manusia. Yang pertama yaitu mesomorf. Mesomorf biasanya tipe tubuhnya atletis dan kuat serta berbahu lebar, pinggang sempit dan lemak rendah. Biasanya dimiliki oleh pelari cepat dan binaraga. Jadi mesomorf ini biasanya memiliki tubuh yang kuat, daya tahan tubuhnya juga sangat kuat, sehingga yang memiliki bentuk tubuh mesomorf ini cenderung tidak mudah sakit, juga dapat mengontrol berat badan tubuhnya. Yang kedua, ektomorf. Tipe tubuh ini biasanya memiliki kerangka yang sempit, tulang lebih tipis, dan sambungan lebih kecil. Biasanya memiliki dada dan pantat yang rata. Biasanya dimiliki oleh pelari jarak jauh, model fashion, dan balerina. Nah, tipe tubuh seperti ini, tipe tubuh ektomorf, biasanya cenderung kurus atau kecil, tidak gampang bertambah berat badannya. Dan yang terakhir yaitu endomorf. Tipe tubuh ini biasanya memiliki lebih banyak lemak dan otot tubuh, bahu kecil, organ tubuh lebih pendek, dan struktur tulang besar. Biasanya dimiliki oleh pesepak bola dan pelempar lembing. Nah, tipe tubuh endomorf ini biasanya berat badannya gampang gemuk, ya, tetapi ada juga yang tidak gemuk tetapi berisi. Nah, demikianlah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih atas waktunya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.